Shalom, perkenalkan nama saya Tesalonika Tasya George, mahasiswa dari program studi pendidikan agama Kristen semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester bimbingan konseling. Di sini saya berperan sebagai konselor yang akan membantu konseli saya memecahkan masalahnya ataupun membantu membimbing dia. Halo, apa kabar? Senang sekali ya boleh aku dapat orang hari ini. By the way, sebelum orang lebih lanjut, mungkin kita mau panggil dengan sebutan teman supaya orang rasa lebih nyaman, lebih akrab, lebih rileks lah orang bilang kalau mau cerita, nggak canggung-canggung. Terima kasih nih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Jadi nanti sebentar orang bercerita ini, orang anggap bercerita fine-fine, bercerita santai-santai sama dengan duduk-duduk di tempat kopi dan bercerita santai-santai. Apapun yang mau diceritakan, kita siap mau dengar. Dan dapat dipastikan juga pasti ini tidak akan tersebar kemana-mana. Bagaimana, sudah rasa rileks? Relax. Nah, kalau sudah boleh rasa rileks, kalau rasa boleh mau diceritakan, mau diungkapkan, tuh unek-unek isi hati, karena bisa mulai bercerita. Teman, kira-kira akhir-akhir ini 2 hari atau 1 minggu sebelumnya, ada enggak hal yang paling sering muncul di pikiran atau hal yang paling orang merasakan dah sampai membuat orang itu tidak merasa nyaman untuk melakukan sesuatu, misalnya mau pergi kampus atau tiba-tiba, kita sudah rasa nyaman, pasti karena ada sesuatu dan lain hal. Jadi di sini kita menurut kita yang kita bikin rasa nyaman itu di petape keluarga pe rumah yang petape oma, kita seringkali terjadi banyak permasalahan. Berupa contoh kita biar kita nyendak salah atau kita nyendak bikin apa-apa, dorong selalu mau tuduh kita, dan di situ kita rasa bagaimana ya, rasa tidak nyaman sekali. Baru kita mau bangun pagi bagaimana, di setiap kita tidur malam, bangun pagi kita pe oma selalu mesti mau marah pak kita, mau ini pak kita. Lain kali kita rasa bagaimana ya, rasa tidak nyaman mau pergi kampus. Lain kali kita coba bilang pada diri sendiri, aduh ini rupa sunima mau pergi kampus karena so datang masalah lebih dulu, baru apalagi kita sakit begini, rasa sakit. Dan kali kita aja bangun pagi itu kita tidak ada semua lucu, kita pe ini tambah kita dapat veto, tambah banyak masalah tapi omak di rumah atau nak tapi rumah yang di mana layang. Jadi seringkali datang itu masalah itu, kali kita cuma jaga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita, supaya kita boleh mau dapat belajar dan mau boleh mau ke kampus. Itu sih. Mungkin itu kan cerita yang bikin tidak nyaman dah akhir-akhir ini. Makasih banyak nih sebenarnya bercerita. Pastinya tidak gampang kan mengungkapkan itu pak orang lain. Orang mau berusaha mau percaya pak orang, orang mau cerita. Kalau orang tidak ada tempat bercerita itu lagi bahaya sih. Karena nantinya itu akan berpengaruh pada orang pe mental sendiri. Kira-kira kejadian itu mulai terjadi kapan? Beberapa hari lalu kah atau selama? Masalah itu terjadi di beberapa hari ini, karena kita di dalam bulan lalu dan bulan ini kita selalu dimarahin dan selalu punya baik masalah keluarga dan masalah-masalah yang lain. Mungkin akhir-akhir ini kan masalah itu sering terjadi dan tekanan-tekanan dari keluarga yang selalu membuat teman pendiri itu merasa bersalah, padahal teman ini tidak bikin apa-apa. Itu pasti itu membuat tidak nyaman waktu kalau orang melakukan sesuatu pasti sudah tidak nyaman karena orang sudah disalahkan terlebih dahulu. Mungkin
Yang paling pertama yang kita boleh kasih solusi ke teman, bagaimana kalau teman itu mengungkapkan kalau memang teman itu tidak bersalah, tetapi teman juga harus pikirkan yang ini yang teman akan membicarakan ke orang yang lebih tua. Mungkin teman harus pikirkan bagaimana caranya supaya juga tidak membuat ini orang yang lebih tua ini sakit hati, karena rata-rata kalau orang tua itu lebih cenderung sensitif daripada orang anak muda. Jadi mungkin teman harus lebih berani mengungkapkan kalau bahwa bukan teman yang salah. Nanti takutnya itu akan berdampak ke teman berdiri sendiri. Kalau teman mau disalahkan, mau dipojokkan terus, pasti teman tidak akan nyaman tinggal di tempat itu toh. Teman tidak akan nyaman tinggal di tempat itu, pasti akan ada rasa tidak enakan. Sama yang tadi teman bilang, ketika sudah terjadi masalah itu sudah rasa malas datang ke kampus. Nah pasti itu akan terjadi karena rasa tidak nyaman dan rasa tidak enakan, karena kita mau ke kampus, mau tuntut ilmu dengan mood yang bagus, tapi kita sudah disalahkan, kita sudah dipojokkan dengan hal yang kita tidak bikin. Mungkin salah satu itu kita boleh kasih solusi, teman harus berani mengungkapkan, tetapi harus dengan kata-kata yang baik, harus dengan timing yang pas. Lihat kalau orang tua ini DP mood lagi baik atau enggak. Kalau DP mood lagi baik, nah teman boleh ungkapkan, teman boleh bilang kenapa kita yang harus disalahkan, padahal kita tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya. Mungkin mereka ada permasalahan dari luar mungkin, sehingga teman yang jadi pelampiasan. Nah di situ teman juga harus belajar bagaimana menerima masalah itu jangan simpan di hati. Itu nanti akan bikin jadi kesulitan buat orang diri sendiri, akan membuat orang sudah kita berarti orang yang disalahkan terus. Kita tidak pernah benar menjadi orang selalu nilai kita sebelah mata, orang selalu memojokkan kita. Nah itu sama yang kita bilang tadi, teman harus berani mengungkapkan apa yang memang benar-benar teman itu tidak melakukan kesalahan. Mungkin seperti itu. Teman bisa menerima? Iya bisa. Oke. Dan juga lainnya mungkin teman harus berdamai dengan keadaan. Kalaupun memang itu sudah menjadi tabiat, sudah menjadi kebiasaan dari orang tua tersebut, ya mau tidak mau orang juga sebagai anak harus memaklumi, karena masa umur orang tua itu mungkin orang juga harus memaklumi, mungkin orang memikirkan ekonomi, masalah-masalah lainnya, sehingga orang menjadi sensitif seperti itu. Orang juga harus memaklumi, orang harus bisa berdamai dengan keadaan. Itu sih, kita bisa menerima dan apa yang teman dah kasih solusi. Kita jaga ini kalau lupa tapi omak mood baik, kita jaga bilang tapi omak siapa omak mesti selalu salahkan kita nya bikin salah. Kok tapi omak bilang itu kok karena omak lagi lupa teman bilang lupa ada permasalahan dari luar, jadi sampai tak bawa kita. Apalagi juga kita tapi om dua, dorang kalau lupa bagaimana, dorang selalu lagi masalahkan kita. Di saat dorang ini datang bad mood bagus, kita bilang siapa yang ngoni dua ini mesti selalu kan salahkan kita terus. Dorang dua bilang itu lagi sama, tapi omak bilang semua datang dari masalah luar sampai di dalam rumah tak kena. Ya, jadi di sini kalau kita mau lihat dari teman pecerita, mereka bikin seperti itu karena masalah dari luar. Dorang pikir, ada kok dia yang boleh kita memarah akang. Mungkin mereka tidak mampu ungkapkan dorang emosi ke masalah yang lain. Jadi teman yang tidak tahu apa-apa terlibat dalam dorang masalah. Mungkin cuma itu yang kita dapat kasih solusi. Teman berani mengungkapkan, tapi lihat situasi dan keadaan, jangan sampai memperkeruh suasana. Teman juga memaklumi mungkin boleh memaklumi yang menjadi dorang permasalahan, dorang emosi tidak stabil sampai dorang menyalahkan teman. Dan yang terakhir mungkin teman harus berdamai dengan keadaan. Apapun yang terjadi, teman harus tetap fokus kuliah, karena teman saat ini kuliah nggak mungkin cuman karena hal-hal sepele seperti itu semua jadi malas datang kuliah. Bagaimana kalau hal itu terjadi setiap hari? Pasti teman akan tidak datang kuliah berhari-hari. Baik, terima kasih tadi sempat cerita, sempat sharing.
kita tahu mungkin itu ndak gampang for mengungkapkan sampai isi hati pribadi dan ke orang lain. Tetapi kita yakin dan percaya dari itu sampai pembicaraan hari ini mungkin bisa jadi evaluasi, pembelajaran, bisa menjadi motivasi ke depan. Mungkin itu, terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati.